Sampah, sampah. Siapa yang tidak tahu tentang sampah? Anda lihat kan? Sampah ada di mana-mana. Sampah seringkali dituding sebagai sumber penyakit. Namun kalau kita mau jujur, kita juga penyebabnya. Rumah tangga adalah produsen sampah organik yang sangat aktif. Setiap hari minimal 2 kilogram berhasil dari kegiatan sampah rumah tangga. Maka dapat Anda bayangkan, dari 100 rumah saja, berapa sampah menumpuk jika tidak dikelola. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang Maha Adil telah menciptakan seisi bumi dengan sebuah mata rantai dengan proses yang sempurna. Anda tidak percaya bahwa sampah sangat berguna? Mari ikut saya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebun Karinda. Tapi apa hubungannya sampah yang kita lihat tadi dengan kebun Karinda ini? Ayo kita lihat. Kita ketemu dengan Pak Jamal dan Ibu Jamal. Mereka adalah penggerak dari kebun Karinda ini dalam pembuatan kompos. Mau belajar kan bikin kompos? Ayo, ikut saya. Selamat pagi Pak Jamal. Aduh, apa kabar Pak? Waduh, Pak, ini jujur-jujur saya nggak percaya nih Pak. Kata orang, kebun kita ini bisa bagus begini karena kompos. Betul, betul. Ini ada kompos rumah, ada kompos halaman tuh gimana sih Pak? Bisa ngajarin saya Pak? Oh, baik, baik. Ajarin ya Pak ya? Senang hati. Ya, Yuk. Wah, ini rupanya tempat untuk ini Pak ya, pengkomposan untuk daun-daun halaman. Dalam dari kebun, dari halaman. Ini apa nih Pak nih? Ini material untuk membuat aktivator yang dari bakteri. Oh, kalau kotak-kotak ini? Kotak-kotak ini untuk yang sampah halaman dan dapur. Jadi lebih besar daripada kalau yang takakura itu kan buat rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Ini untuk yang daun-daun. Iya, untuk halaman sama kebun-kebun yang sampahnya besar. Tapi ini kok kayaknya simpel Pak, dari batu-batu, kemudian dari kayu, dari bambu. Iya. Berarti tempat itu nggak harus pengaruh apa Pak ya? Ya, kita harus menciptakan tempat pengomposan atau komposter yang sederhana, murah dan mudah mengolahnya gitu. Dalam arti kata yang ada di lingkungan Yang bisa ada, dimanfaatkan, ya bahan Pak, apa saja yang ada di lingkungan. Oh. Ada sisa-sisa papan bisa pakai, ada sisa-sisa paving block bisa dipakai. Kalau tidak ada bambu di desa pakai bambu gitu. Jadi tidak harus beli yang mahal-mahal.
Oke, ini kalau saya lihat Pak, ini ada yang kering, ada yang hijau. Ini memang harus dipisah dulu. Tidak, nanti akan dicampur. Ini cuma harus melihat bagaimana perbandingannya. Oh, ada ukuran Pak. Oh, ada gitu. Jadi yang baik itu adalah apabila yang hijau itu lebih banyak daripada yang coklat. Oh, yang hijau lebih banyak dari yang daripada coklat. Gitu. Ukurannya mungkin satu-satu paling dikit. Oke, satu-satu Kalau berarti satu karung, satu karung. Karung, betul. Yang paling bagus yang hijau 2 karung, Satu karung. satu karung. Waduh. Kenapa? Karena yang coklat itu ibarat nasi, yaitu Oh. makanan untuk bakteri supaya dia bisa bergiat. Misalnya petani mencangkul, anak lari itu kan butuh karbon. Nah, coklat itu adalah karbonnya. Berarti kalau misalnya di rumah kita nih Pak, banyak daun yang runtuh kan? Iya. Udah pada coklat ini. Iya. Itu berarti bisa dimanfaatkan Oh, Pak ya? bisa sekali. Jadi daripada kita buang. Betul. Jadi setiap kali disapu dikumpulkan di karung. Nah, nanti kalau sudah banyak baru diolah. Gitu. Jadi tidak tiap hari ini mengolahnya. Oh, iya. Tergantung kalau kumpul banyak. Gitu. Oh, berarti ini kayak sampah yang di jalan-jalan Ya, kita betul, kumpulkan. masukkan dalam karung, disimpan sampai nanti yang hijau juga sudah siap gitu. Oke. Kemudian prosesnya gimana nih Pak? Bikinnya bagaimana nih Pak? Nanti dulu yang hijau itu ibarat kita makan itu harus ada lawuhnya, ada ikannya, ya apa itu ikan, apa daging gitu. Itu gunanya supaya bakteri itu berkembang biak gitu. Ya. Sebab kalau tidak berkembang biak tidak bisa menyelesaikan yang yang apa itu 1 kubik atau 8-10 karung tidak bisa. Jadi harus dia dipacu berkembang biak. Itu adanya karena hijau mengandung banyak unsur N, nitrogen gitu. Nah, kalau tidak ada yang hijau bisa diganti dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Oh, Itu kalau juga tidak ada banyak, yang tidak hijau. ada hijau. Bisa dicampur dengan pupuk kandang itu. Pupuk kandang, betul. Ukuran juga sama. Ya, kurang lebih gitu di dalam kilogram ya, kilogram gitu. Kemudian saya lihat nih ada apa nih Pak di sini? Ada botol apa ini? Ini gula ya, supaya bakteri itu yang ada di botol yang masih tidur kalau dicampur dengan gula dan air dia lalu bangun. Dia tidur ini. Setahun pun bisa dia tidur di situ. Ini gula apa Pak? Ini gula merah aja. Gula Jawa? Gula Jawa, betul. Dicampur dengan air, direbus, nanti disimpan, digunakan kalau perlu begitu. Oh, yang ini? Yang ini mikroba, isi bakteri. Oh, kalau ini kita nggak bisa bikin. Nggak bisa. Kita harus beli. Ya. Oke. Ya, harus beli. Kalau gula Jawa kita bisa bikin. Ya, itu. Rebus aja kan Pak? Rebus. Campuran kilo, airnya? Ya, setengah kilo gula gitu, 1 liter air. Direbus terus disimpan, dipakai kalau diperlukan gitu. Ya, sampah coklat dan hijau dicampur. Oh, ini dicampur. Ya, merata. Makin bervariasi susunan struktur dari daun makin bagus. Ranting-ranting biarkan saja ada di sana gitu. Oh, kita nggak harus pilih yang Nggak usah, batang gitu. besar. Nggak campur nggak perlu. saja. Ya, Supaya nanti kalau ditimbun di dalam pada kompos itu nanti masih ada udara di mana bakteri bisa bernafas masih. Oh, gitu. iya. Tapi jangan membuat misalnya rumput saja atau daun itu saja. Nanti kalau tertimbun gitu, itu nanti tidak ada udara di dalamnya. Jadi makin bervariasi, bentuknya makin bagus. Berarti ini harus rata Harus betul ya? rata, betul, ya. Lalu dicampur air dengan kadar sampai 60%. Tuh. Nah, buktinya 60% yaitu kalau diambil, diperas tidak keluar airnya. Oh, itu ukurannya ya? Ukurannya gitu. Coba kasih air. Oh, ini dikasih air Pak ya? Kasih airnya. Minimal supaya terlihat basah Ya, gitu Pak ya? jadi ini harus merata sehingga setiap daun itu harus tersinggung oleh air. Seperti kalau kita mandi dengan shower, Oh iya. ya semua badan kena air tapi tidak menggenang gitu di kaki gitu. Jadi gitu. Sebab lewat air itulah bakteri bergerak gitu. Jadi kalau tidak ada air daun itu bakteri tidak bisa menempel ke daun karena dia bergerak itu lewat air itu. Nah kalau ada plastiknya dikeluarkan. Oke. Misalnya begitu. Nah, seperti ini dikeluarkan. Dikeluarkan. Nah Pak sekarang kan udah diaduk nih Pak, daun hijau dengan daun yang kering. Kita campur apa ini Pak? Iya, dicampur ini mikroba, isi bakteri, jamur dan cheese itu 5 tutup botol berarti 50 cc. Karena bahan bakunya kita 50 kilo. Iya, 50 kilo. 2 3 4 5. Nah, kemudian dicampur gula. Campur gula Jawa. Ya, gula Jawa. 5. Wah ini kita kasih makan ini Pak ya? Iya, kasih makan bakterinya tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Terus dikasih air. Dikasih air. Oh ditaruh situ? Iya. Oh nanti airnya ditaruh di situ. Sip.
berarti sudah dicampur. Ya, Sekarang kita kasih siram nih bakteri Pak. dengan bakteri Ah. tadi. Ya. Sampai Berarti merata. mesti rata Pak ya? Iya, sampai merata gitu. Supaya cepat dia menyerbunya. Iya. Pokoknya ukurannya tergantung berapa kilo. 5 Iya. kilo daun berarti 5 masing-masing 5 Iya, 5 botol Iya. mikroba dengan gula tadi Pak ya. Kalau cuma 1 kilo, Satu cc. Satu cc aja. Tidak 1 liter, Oke. 1 cc. 1 cc. Nah, sekarang kadar airnya itu diusahakan kurang lebih 60% dan semua itu basah. Jangan sampai dia berlimpah sampai dia seperti banjir gitu. Nah, Airnya. oke. Berarti Ya. ini yang Bapak bilang nggak keluar air, diperas Ya, gimana Pak maksudnya ya Pak? diperas gitu ya. Jangan sampai keluar air. Tapi kalau keluar air dia keluar itu berarti agak banyak sedikit. Ah. Nah, gitu. Tapi nggak boleh. Ini sudah Nggak semuanya. curut gitu Pak ya. Berarti kalau itu berarti airnya kebanyakan. Kebanyakan. Ini 60 gitu, 60% gitu. Nah Pak, ini yang saya mau tahu Pak. Kan tadi Bapak mencampur mikroba dengan gula Jawa. Ya, Itu nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa Pak? tidak apa-apa. Karena Oh, jadi ini tidak mengandung. Nah sekarang Pak setelah diaduk tadi kan Pak tuh semua mikroba dengan gula ditaruh di tempatnya. ya pada pengomposan atau yang disebut komposter. Oh. Ya, untuk sampah halaman itu standarnya kurang lebih 1 kubik. Tapi paling kecil itu adalah setengah kubik. Nah, yang dilihat dari bambu ini setengah kubik, yaitu tingginya 1 meter, lebarnya itu adalah 70 gitu. Oh berarti ini juga ada ukuran Pak ya? Ada Tinggi ukuran. 1 meter. Ya, itu paling pendek gitu. Jadi andai kata lebarnya 1 meter, tingginya cuma setengah meter, nggak bisa panas dia. Oh. Jadi paling sedikit tingginya 1 Karena fungsinya untuk untuk mendapatkan panas. mendapatkan Ya, panas. ya. Minimal tinggi 1 meter. Bener, lebarnya Lebarnya? bisa 70, bisa 80, bisa 1 meter. Ya. Dan ini isinya penuh Pak. Oh, penuh, harus penuh. Harus penuh. Ya, nanti kalau cuma separuh nggak bisa panas dia, harus penuh. Itu harus penuh. Oke, ini sudah penuh. Ya, Kemudian setelah 6 sampai 8 minggu kita udah bisa panen. belum. Nanti Oh, tiap belum. minggu harus dibalik. Harus dibalik. Yaitu untuk memberikan udara segar. Dan kalau dia kering itu harus ditambah air gitu. Karena dia seperti manusia, dia makhluk hidup, dia butuh minum dan dia butuh makan dan dia butuh bernafas. Oh, setiap minggu harus dikeluarkan dari tempatnya. Ya, supaya mencampurnya lebih mudah gitu. Oh, Memberikan oke. udara. Kalau dicampur dari atas itu kan susah, berat juga dan tidak bisa merata. Kalau dikeluarkan, maka dia dikeluarkan mencampurnya lebih enteng dan udaranya lebih banyak yang masuk ke dalam bakteri itu. Oh, berarti campurnya pun dibalik pun di luar ya, Pak ya? Luar dia. Kalau di dalam kan tidak bisa merata. Nggak bisa, betul. Iya. betul. Nah, ini sudah Ini sudah hampir nih, Pak ya? Hampir jadi. Waduh. Dari coklat tadi seperti ini. Oh. Tapi ini belum selesai. Kira-kira ini masih umurnya kira-kira baru berapa? 3 minggu. 3 minggu sudah berwarna juga. Sudah berwarna juga. Yang saya bingung kok nggak ada baunya, Pak? Tidak ada bau, betul. Jadi kalau ada bau itu salah. Yang terjadi proses pembusukan. Komposnya tidak bagus karena terlalu banyak air. Berarti setelah dibalik, dikasih air, Iya. kemudian dikembalikan lagi. Iya, lalu kembalikan lagi, ditutup. Ini ya, ditutup, terus Dimasukkan lagi. Jadi mengapa ini dibuat lebar, tidak dibuat pintunya kecil karena Iya. mengeluarkannya susah. Mengeluarkan Ini kan susah. ukurannya gampang. Iya. Nah, lalu ini lebih kuat daripada engsel gitu. Betul. Ya, berarti bisa dibikin dengan barang yang ada, Pak ya? Iya, dengan barang. Nggak usah pakai drum yang udah dibikin-bikin gitu, Pak ya? Betul, ya. Betul. Ini yang saya bingung, nggak ada cacing, Darah cacing. tidak ada binatang, tidak ada apa belatung, tidak ada ini. Ada kecoa. Tidak bau ini. Tidak berarti. bau. Iya. Jadi kalau di tempat pengomposan ada bau, bahwa prosesnya yang salah. Saya ngebayang Pak kalau Jakarta setiap orang bikin kompos Pak, mungkin problem sampah selesai Pak ya? Oh iya, 65% kira-kira sudah berkurang. Lalu yang 20% non-organik diambil pemulung, Iya. dijual kelapa. Tinggal bahan berbahaya atau tadi yang beracun, pempres, itu ada dengan styrofoam itu kira-kira 10%. Berapa penghematannya banyak, kalau sekian ratus miliar dikurangi 90%, tinggal 10%, ada berapa 40 miliar. Wah, ini yang disebut masa panen Pak. Ya, ini sudah umur 2 bulan. Dan tiap minggu sudah dibalik gitu, kira-kira ada mulai bulan 11 dibalik, bulan 11, 21, 12, 12. Terus ini yang Oh berarti kita harus punya catatan Pak ya, ya? punya catatan supaya jangan lupa begitu. Masing-masing bak punya catatan begitu. Iya, Oh setelah ini diayak. diayak begitu. Yang kita dapatkan adalah yang halus. Yang halus itu, Itu yang terbaik. yang
terbaik yang dijual. Yang kasarnya bisa buat mancing. Bisa, untuk mancing. Oh, itu dia. Ini lubangnya itu 5 mm. Aha. Kalau 1 cm 10 mm terlalu kasar. Betul, Ya, betul, besar. betul, betul. Oh, berarti yang kasar ini untuk yang mancing itu tadi Pak ya? Ya, nggak usah beli kompos lagi. Oh. Karena ini mengandung bakteri. Oh. Dan nggak boleh panen itu sampai kering. Jadi harus mempunyai kadar air 3 bulan. Wah, ini yang kualitas ini Pak ya? Sebentar. Bentar. Nah, ini yang kualitas baik nih. Ini disebut masih punya kadar air. Ini kan tadi mawur bisa Ya, diayak. Tapi kalau diginikan itu dia masih ngempel gitu. Nah, berarti masih ada air 30%. Jadi bakterinya hidup. Nanti kalau dimasukkan di kantong, bakteri itu tidur. Oh, Nah, nanti kalau dipakai kompos dia bangun lagi. Nah, tapi kalau terlalu basah nggak bisa hancur. Kalau ini dikenal hancur sendiri. Iya, Jadi iya, berarti dia cukup gembur tapi masih ada air 30%. Jadi diginikan tuh masih berbentuk. Tapi kalau diginikan itu mawur bisa diayak. Bisa di ini, Jadi bisa kalau ditabur diginikan, gitu ya. Air nggak ada yang sisa di sini. Nggak ada air. Nggak ada air. Wah, ini yang disebut masa panen. Panen ya betul. Jadi sampah bisa menjadi kompos dan memberikan nilai yang lebih. Iya, menyuburkan bumi, Aha. memakmurkan masyarakat. Dan menambahkan nilai kan Pak? Betul. Sekarang saya mau tanya Pak, 1 kilo berapa sih Pak pasaran Pak kompos begini Pak harganya? Iya sekitar 1.000, sekitar 1.000. Oh 1.000 1 Iya, kilo. 1 kilo. Iya, Kerjanya 2 bulan, 2 bulan. harganya 1 kilo 1.000. 1.000. Jadi satu panen ini kira-kira kita bisa dapat berapa? 90 kilo kira-kira. Ya. 100 kilo. 150 kilo. Oh, 150 kilo. Jadi kalikan 1.000. 150.000 Iya, dalam waktu 2 bulan. dalam waktu 2 bulan. Wah, kalau kita punya drum banyak Pak, Banyak ya. bisa jadi juragan sampah di Jakarta kita Pak. Betul. Kalau kualitas seperti ini orang berebut. Betul. Sampai kita sulit melayani. Sebab sebagian besar kompos yang ada di DKI, terutama yang di pinggir jalan, itu 65% banyak kan palsu atau dicampur. Jarang yang ada kompos yang murni seperti ini. Berarti Pak ada nggak satu lembaga Pak yang mengkontrol kualitas tentang kompos? Ya kan kalau misal kita beli sampah di kompos di jalan tuh Pak, tiba-tiba jelek, kan tanaman kita malah bisa hancur kan Pak? Oh betul bisa mati malah. Bisa mati malah, Pak, ya? mati. Karena komposnya belum matang, jadi dalam proses pengomposan masih keluar panas. Nah panas itu yang membuat akarnya mati. Wah kalau begitu nih Pak, saya mau beli 10 kilo nih Pak. Iya. Sekalian nanti saya di rumah mau bikin sendiri Pak. Nggak mahal, cuma 10.000. 10.000 berarti kan saya bawa 10 karung saya untuk pupuk di rumah. Betul. Dan nanti sekaligus saya mau bikin kompos di rumah Pak. Wah terima kasih. Bisa Oke. menambah. Iya. Berarti tadi kita sudah dapat kompos dari dapur. Iya betul. Sekarang kita dapat kompos dari Halaman. halaman. Iya. Waduh, ini luar biasa ilmunya nih Pak. Mudah-mudahan saya akan terapkan ini. Saya akan ajar semua orang-orang kampung di kampung saya Pak. Wah itu tambah menyenangkan. Nanti satu saat Bapak saya undang ya. Oh terima kasih. Aduh. Saya akan datang. Oke, makasih banyak Pak ya. Kalau gitu ya. Selamat kerja ya. Iya Pak, makasih. Ya. Terima kasih. Ayo Pak. Waduh. Bu Jamal, saya mengucapkan terima kasih udah banyak ilmu yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Saya janji akan memanfaatkan warga kampung saya untuk membuat kompos. Ya Bu ya, saya permisi. Bu, mari selamat pagi. Nah, saudara, sekarang terserah Anda. Apakah kita akan membuang percuma sampah rumah kita? Baik sampah rumah maupun sampah halaman? Ataukah kita ingin berbuat sesuatu? Harus kita mulai. Kita harus menjaga lingkungan, kita harus menjaga kebersihan kita, dan kita harus mengisi keindahan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa memulainya. Kalau tidak, kapan lagi?